Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Sebelum kita memulai sosialisasi kita pada kesempatan kali ini, adalah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, baik, cukup. Ya, kita langsung saja menuju materi kita mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian dari risiko. Untuk penilaian risiko itu terdapat 3 sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan penilaian risiko di tempat kerja. Meliputi pertama adalah mengetahui, memahami, dan mengukur risiko yang terdapat di tempat kerja kita. Yang kedua, menilai dan menganalisa pengendalian yang telah dilakukan di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan penilaian yang finansial dan bahaya terhadap risiko yang ada. Dan yang terakhir adalah mengendalikan risiko dengan memperhitungkan semua tindakan penanggulangan yang telah diambil. Nah, untuk elemen-elemen dalam penilaian risiko, yaitu adalah keparahan atau tingkat kemungkinan yang ditimbulkan dari suatu potensi bahaya yang sudah dievaluasi sebelumnya, dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan dari sifat dari kondisi dan situasi apa yang akan dilindungi. Yang pertama mungkin adalah yang paling penting adalah manusia yang dalam hal ini baik itu pengusaha maupun pekerja dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Yang kedua, properti, seperti kepemilikan aset perusahaan atau badan usaha tersebut seperti mesin, bangunan, dan mungkin bahan-bahannya. Dan yang ketiga adalah yang akan dilindungi, yaitu adalah lingkungan. Untuk pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, itu dapat kita harus menilai risiko apakah akan mengganggu kesehatan manusia itu, pengaruhnya akan memberikan pengaruh yang ringan, berat atau serius, dan bahkan bisa menyebabkan seseorang itu meninggal. Dan selanjutnya untuk luasnya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan, apakah bahaya tersebut ditimbulkan oleh satu orang saja atau mungkin dari beberapa orang yang ada di tempat kerja tersebut. Nah, untuk pengendalian risiko itu adalah untuk menurunkan kemungkinan timbulnya risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, tentunya saja dengan mengadakan training mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, bisa menggunakan prosedur yang benar terhadap sistem kerja di tempat kerja. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan secara berkala. Yang keempat, menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan kerja di tempat kerja kita. Dan yang terakhir adalah monitoring lingkungan kerja secara rutin. Nah, untuk pengendalian itu dapat dilakukan dengan hierarki pengendalian risiko. Ada beberapa untuk hierarki dari pengendalian risiko. Yang pertama itu adalah eliminasi. Eliminasi itu berarti menghilangkan suatu bahan atau suatu tahapan proses yang dapat menyebabkan bahaya, baik itu bahaya secara langsung maupun bahaya yang tidak langsung. Nah, untuk yang kedua itu bisa menggunakan cara substitusi atau mengganti. Seperti contoh mengganti bahan bentuk atau bahan baku atau bahan produksi atau bahan hasil dalam bentuk serbuk itu dengan bentuk pasta. Yang kedua, proses menyapu atau pembersihan dengan menggunakan sapu itu diganti dengan menggunakan vakum. Nah, yang ketiga, mengganti bahan solvent itu dengan bahan yang bersifat deterjen. Dan yang terakhir adalah seperti contohnya proses pengecatan spray itu diganti dengan pencelupan saja. Nah, untuk pengendalian risiko yang selanjutnya itu bisa dengan cara rekayasa teknik. Dengan rekayasa teknik itu adalah seperti pemasangan alat pelindung mesin untuk mungkin meredam dari kebisingan atau getaran dari mesin tersebut. Yang kedua, pemasangan general dan local ventilation. Dan yang terakhir adalah pemasangan alat sensor yang otomatis. Nah, untuk pengendalian secara administratif harus ditentukan pertama itu adalah pemisahan lokasi kerja. Tidak bisa untuk lokasi kerja itu dijadikan satu, maka kita harus mengelompokkan tersebut jenis pekerjaannya sehingga kita dapat menentukan lokasi dari masing jenis pekerjaan tersebut. Yang kedua untuk pergantian shift kerja. Mungkin apabila
pekerjaan tersebut dilakukan dalam waktu 24 jam, maka kita harus membaginya ke dalam shift bagi para pekerja. Nah, yang selanjutnya adalah pembentukan sistem kerja, dan yang terakhir adalah pelatihan karyawan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, dan yang terakhir alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan komponen yang terakhir, adalah karena alat pelindung diri ini sendiri itu merupakan uh, suatu sistem yang paling terbawah dari pencegahan dan pengendalian risiko dan potensi bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja atau badan usaha kita kerja tersebut. Baiklah, sekian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun sikap dan tingkah laku yang tidak uh, berbeda, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.